Halo Sobat ASN, kenalin aku Amin dari Biro PBJ. Pada kesempatan kali ini, pendengar setia Smart Talk, kita akan datang di podcast yang baru. Kita membahas tentang praktik terbaik reformasi birokrasi dan penguatan kualitas aparatur sipil negara. Betul sekali Mas Amin. Saya akan menemani Mas Amin. Saya Nabila dari Biro PBJ. Hari ini kita berdua akan membedah DNA Digital, salah satu lembaga negara yang sangat strategis dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disebut BPKRI. Oke, kita akan melihat bagaimana BPK bisa menjadi role model Smart ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit, khususnya melalui inovasi digital seperti jaringan dokumentasi, dan yang terpenting adalah informasi hukum atau JDIH. Benar sekali nih, sudah hadir bersama kita tiga narasumber keren. Yang pertama itu Mas Weli dari Biro Hukum yang akan membahas transformasi organisasi. Kemudian ada Mbak Haifa dari BPAFK untuk perspektif Smart ASN. Dan yang terakhir ada Mbak Nikita dari Biro Hukum yang akan mengulas implementasi dari JDIH-nya. Halo semuanya. Halo Mbak Nabila, Mas Amin. Terima kasih sudah diundang. Oke, baik. Kita akan mulai dari gambaran umum. Pertanyaan pertama untuk Kak Nikita. Bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana posisi BPK dalam tata kelola pemerintahan? Ya, kasih Mas Amin. Jadi BPK itu atau Badan Pemeriksa Keuangan itu merupakan lembaga negara yang memiliki tugas konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BPK harus memastikan seluruh kebijakan dan keputusan memiliki dasar hukum yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Salah satu instrumen pentingnya itu adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum, karena JDIH adalah organisasi informasi hukum yang terintegrasi, terbuka, dan mudah diakses. Ini memenuhi prinsip smart governance, yaitu transparansi, efisiensi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tantangan transformasi untuk Kak Weli. Sebelum masuk ke transformasi digital yang sudah masih dilakukan, sebelumnya seperti apa tantangan BPK pada saat itu? Oke, thank you Mas Amin. Jadi di BPK beberapa tahun lalu itu proses pemeriksaan masih banyak dilakukan secara konvensional. Dokumen fisik mendominasi, distribusi informasi itu lambat, dan analisis data itu belum sepenuhnya terintegrasi secara digital gitu. Oh, kalau misalnya dulu secara konvensional itu dampaknya ke kinerja organisasi apa ya Mas Weli? Nah, kalau kita bicara tentang dampak, jadi proses dalam melaksanakan audit itu menjadi lama, koordinasi antar unit itu belum optimal, dan pengelolaan informasi itu belum berstandar secara digital. Selain itu, kompetensi digital ASN juga belum merata gitu. Oh, berarti Mas Weli, transformasi bukan hanya soal teknologi ya? Oh, betul, transformasi birokrasi itu adalah perubahan sistem sekaligus perubahan budaya kerja, dan itu juga dapat meningkatkan kompetensi ASN seperti itu. Oh, berarti sekarang kalau berubah apa ya yang dilakukan setelah transformasi dilakukan di BPK ini? Nah, berbicara masa sekarang, BPK itu melakukan modernisasi sistem audit berbasis teknologi informasi. Penggunaan sistem informasi pemeriksaan itu meningkatkan efisiensi dan akurasi. Nah, selain itu, manajemen talenta itu mulai diperkuat. Penempatan ASN berbasis kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan yang paling penting itu target kinerja terukur, seperti itu. Oh, jadi sudah mengarah ke indikator manajemen ASN berbasis sistem merit ya, Kak Weli? Betul Mas Amin. Jadi perencanaan ASN berbasis kebutuhan organisasi, rekrutmen transparan, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta juga ada semacam profesi berbasis kinerja dan potensi seperti itu. Oh, oke oke. Terima kasih banyak Mas Weli atas informasinya. Nah, selanjutnya kita ke analisis indikator Smart ASN ya. Mungkin dari Mbak Haifa bisa tolong dijelaskan kan Mbak bagaimana ya BPK mempresentasikan indikator Smart ASN ini?
Oke, makasih Kak. Jadi untuk BPK sendiri, cara mempresentasikan yang pertama yaitu dengan integritas. Nah, sebagai lembaga pemeriksa, independensi dan objektivitas dijaga ketat melalui kode etik dan standar pemeriksaan. Yang kedua yaitu profesionalisme. Auditor dan ASN mengikuti pelatihan, sertifikasi, serta standar kerja yang jelas. Yang ketiga yaitu literasi digital dan IT skill. Nah, transformasi audit dan sistem informasi menunjukkan kesiapan ASN menghadapi era digital governance. Nah, yang selanjutnya yaitu networking dan kolaborasi. BPK bekerja sama dengan DPR, pemerintah daerah, serta lembaga internasional. Yang selanjutnya yaitu hospitality, yaitu walaupun berfungsi sebagai pemeriksa, komunikasi entitas tetap profesional dan solutif. Seperti itu, Kak. Oh, Smart ASN bukan hanya soal pintar teknologi ya Kak Iva, tapi juga ada etika dan profesionalisme di pekerjaannya seperti itu. Ya, betul sekali, Kak. Nah, teknologi tanpa integritas tidak akan menghasilkan tata kelola yang baik, begitu. Oh, terima kasih Mbak Haifa atas insight-nya ya. Nah, mungkin kita mau konkretnya ya. Mungkin dari Mbak Nikita, gimana sih Mbak terkait JDIH BPK itu? Jadi JDIH BPK adalah sistem dokumentasi dan informasi hukum berbasis digital yang menyediakan akses terhadap produk hukum, peraturan, dan kebijakan terkait tugas BPK. Keistimewaannya ada pada transparansi informasi hukum, akses publik real time, dokumen searchable atau OCR, status regulasi yang jelas, integrasi dengan JDIHN juga. Gitu. Berarti kan kita kalau dibandingkan dengan sebelumnya dan sesudah transformasi itu bagaimana ya? Indikatornya itu pada akses data itu sebelumnya itu manual dan setelah smart governance itu online atau real time. Terus kualitas dokumennya sebelumnya itu dia dengan cara scan biasa. Nah, setelahnya itu pada saat smart governance itu searchable dan terstruktur. Dan pada integrasinya sebelumnya smart governance itu secara terpisah. Dan setelahnya itu terhubung secara nasional. Kompetensi ASN-nya sebelumnya itu secara administratif dan sesudahnya itu secara digital dan analisis gitu. Mungkin Mbak Nabila dan Mas Amin, mungkin saya bisa menambahkan ya. Yang menarik itu JDIH ini bukan hanya digitalisasi arsip, tetapi ini adalah transformasi budaya kerja. Jadi ASN itu tidak lagi menyimpan dokumen, tetapi mengelola informasi sebagai layanan publik. Mungkin itu Mbak Nabila, Mas Amin. Ya, dan ini mencerminkan smart ASN, yaitu digital skill, integritas, pelayanan publik, dan juga inovasi. Oke, kita akan beralih ke perspektif manajemen ASN. Untuk Kak Aifa, bagaimana jika kita menganalisis BPK dari indikator manajemen ASN? Oke, jadi kalau dari indikator manajemen ASN sendiri, BPK menerapkan yang pertama yaitu perencanaan ASN berbasis beban kerja, kemudian rekrutmennya yang transparan dan kompetitif. Selanjutnya, pengembangan kompetensi berkelanjutan, manajemen kinerja yang terukur, kemudian promosi berbasis kinerja, dan yang terakhir yaitu reward dan punishment yang jelas. Nah, smart ASN adalah output. Nah, sedangkan manajemen ASN adalah sistem pendukungnya. Oh, kalau seperti itu berarti ini ya Mbak, tanpa sistem merit yang kuat, berarti sulit ya menghasilkan smart ASN yang berkualitas. Ya, tepat sekali, Kak. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak tentang gimana transformasi BPK. Sekarang kita akan masuk ke topik apa lesson learned atau hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari BPK. Untuk Kak Welly, gimana sih pembelajaran terbesar dari BPK sejauh ini? Oke, thank you Mas Amin. Selain memang JDIH kemudian juga BPK ini sangat membantu saya sebagai perancang peraturan perundang-undangan di Biro Hukum, tapi di sini kita tahu bahwa komitmen pimpinan itu juga menentukan arah transformasinya si instansi seperti itu. Kalau dari Mbak Nikita seperti apa Mbak? Oke. Digitalisasi dan peningkatan kompetensi itu berkaitan. Jadi digitalisasi itu harus diikuti dengan peningkatan kompetensinya ASN. Gitu.
mungkin yang terakhir Mbak Haifa. Ya, sistem meritnya juga harus konsisten agar ASN termotivasi dan juga berkembang gitu, Kak. Memang betul sekali ya. Jadi yang terakhir juga transparansi seperti melalui JDIH itu harus menjadi budaya ya, bukan sekedar proyek semata. Betul, Mbak Bila. Rekan-rekan, kita sudah banyak berbincang tentang bagaimana BPK bertransformasi dan memberikan layanan terbaik berbasis digital untuk masyarakat Indonesia. Dari diskusi hari ini, kita melihat bahwa BPK mampu menjadi role model karena mengintegrasikan transformasi digital, integritas, dan manajemen ASN berbasis merit. Ya, betul sekali Mas Amin. Jadi JDIH BPK itu menjadi bukti nyata bahwa smart governance itu bukan hanya konsep ya, tapi praktik nyata juga yang memperkuat transparansi dan pelayanan publik kita. Dan itu bukannya tentang teknologi, tapi juga profesionalisme dan komitmen melayani bangsa. Ya, sampai jumpa di Smart Talk berikutnya. Terima kasih banyak kepada Mbak Haifa, Mbak Nikita, dan Mas Weli atas kehadirannya dan informasinya. Kita sebagai ASN berakhlak bangga melayani bangsa.